memori kita. Nah, ketika memorinya tebal, itu kan semakin kuat ingatannya, semakin membekas kan, semakin jadi lebih terasa di perasaannya gitu kan. Nah, kalau itu emosi yang negatif gitu kan, perasaan yang negatif, ya ini tadi akan balik lagi ke kita lagi gitu. Ini ruginya. Nah, selain itu juga kalau curhatnya itu terus-terusan ya kan, kata-katanya diulang lagi, pikirannya, perasaannya diulang lagi seperti itu terus gitu, dari curhat, apalagi curhatnya ke A B C D, wah semua orang gitu. Curhatin itu bisa jadi afirmasi. Tahu sendiri kan kalau udah jadi afirmasi, jadinya bisa jadi kenyataan guys, bisa jadi realitas. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Ketemu lagi dengan Sinta di sini. Seperti biasa, di sini saya ingin berbagi pengetahuan dan juga pengalaman seputar spiritual dan kaitannya dengan kesehatan mental. Untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang curhat. Kenapa sih pengen berbagi tentang curhat? Nah, seperti yang banyak terjadi di zaman sekarang, saya menyaksikan sendiri di berbagai macam platform media sosial, mulai dari WhatsApp, Facebook, Instagram, kemudian Twitter, sekarang jadi aplikasi X. Kemudian apalagi aplikasi media yang lainnya itu banyak yang curhat. Nah, tidak hanya di media sosial pun terjadi di kehidupan nyata ya, di kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa saja yang ingin dibahas di sini? Pertama, kenapa sih ya banyak orang yang curhat di mana-mana, di media sosial khususnya, dan juga di mana-mana ya, banyak tadi yang seperti saya sebutkan. Nah, kemudian yang kedua adalah manfaat, dampak positif dari curhat, dan juga dampak negatif dari curhat di media sosial ya, terhadap kesehatan mental. Kemudian yang ketiga yaitu menyikapi orang-orang yang curhat. Bagaimana menyikapi orang-orang yang curhat. Kemudian yang keempat terakhir yaitu pilihan curhat yang aman. Kita mulai dari latar belakangnya dulu ya teman-teman. Curhat dong mah, curhat dong pah, curhat dong bang, lama-lama curhat dong guys. Nah, ini ada positifnya dan ada negatifnya ya guys ya. Nah, menurut saya ya, mengapa orang itu curhat? Mengapa sih orang-orang curhat itu ya? Paling tidak ada beberapa kemungkinan. Yang pertama yaitu terkait dengan kebutuhan untuk didengarkan, terutama ini untuk para wanita ya, kaum hawa, dimana perempuan itu memiliki kebutuhan untuk berbicara itu ya sekitar 20.000 kata setiap hari. Nah, mungkin buat perempuan yang atau buat orang-orang yang pendiam itu kurang dari segitu ya. Nah, secara umumnya 20.000 itu buat perempuan, sedangkan untuk laki-laki sekitar berapa ya? Jadi lebih sedikit ya, lebih sedikit kebutuhannya dibandingkan dengan yang perempuan. Nah, jadi yang pertama yaitu tadi kebutuhan untuk didengarkan. Nah, yang kedua yaitu biasanya kalau curhat itu kebutuhan untuk mencari solusi, ya kan? Makanya di mana-mana kan suka kita curhat itu untuk mencari solusi. Nah, yang ketiga, curhat itu untuk memenuhi kebutuhan diperhatikan. Nah, ini kaitannya dengan curhat di media sosial ya. Jadi ingin diperhatikan. Yang keempat terakhir adalah kebutuhan untuk dikenal. Sebagaimana kondisi sekarang ya guys, itu dengan perkembangan zaman ya, perkembangan teknologi, kemudian juga era globalisasi yang ini mempengaruhi segala aspek ya, di segala aspek kehidupan kita. Nah, terkait dengan
hubungan sosial, dengan konektivitas kita terhadap orang-orang ini juga menjadi berubah, tidak seperti dahulu. Nah, kaitannya dengan kesehatan mental, curhat di sini ada baiknya dan juga ada buruknya. Pengertian dari curhat itu sendiri ya, sebelum kita jauh ke sana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, curhat itu menceritakan sesuatu yang bersifat pribadi pada orang terdekat, misalnya pada orang tua, bisa ke saudara ataupun ke teman-teman dan lain sebagainya. Nah, curhat ditinjau dari sisi psikologi ya. Di sini saya mengutip dari NS Development. Pengertian dari curhat adalah mengekspresikan pikiran, perasaan, dan frustasi ke lingkungan yang aman dan tidak menghakimi. Nah, itu. Nah, kemudian kita masuk ke berikutnya, yaitu dampak positif atau manfaatnya curhat untuk kesehatan mental. Yang pertama, mengurangi stres dan melepaskan emosi. Kan sering ya denger ya, udahlah mau curhat di misalnya di media sosial gitu kan, itu alasannya karena stres, karena tadi yang gak ada yang dengerin, kemudian juga daripada di kehidupan nyata kalau curhat malah dilabelin misalnya nih ya, dan sebagainya, hanya memilih untuk curhat di medsos. Menurut psikolog klinis Dr. Karen Weintraub, bahwa curhat memungkinkan seseorang melepaskan emosi yang terpendam, menemukan kelegaan, dan mencapai kesehatan mental tadi ya, karena bisa mengurangi stres. Kemudian yang kedua, manfaat curhat untuk kesehatan mental itu meningkatkan kesadaran diri. Dr. Elizabeth Lombardo yang psikolog klinis menekankan bahwa curhat dapat membantu kita untuk lebih memahami perasaan kita sendiri, kemudian pemicunya dan juga pola pikir kita sendiri. Nah, dengan kita curhat itu kan tadi ya, dengan menyadari reaksi kita yang itu memungkinkan meningkatkan kesadaran kita dan juga untuk perubahan ya yang ke lebih positif lagi. Nah, kemudian manfaat yang ketiga yaitu memperkuat hubungan dan dukungan sosial. Psikolog dan penulis Dr. Linda Papadopoulos menekankan bahwa berbagi rasa sakit dengan seseorang yang kita percayai dapat memperdalam hubungan emosional dengan didengarkan, dipahami, sehingga mengurangi perasaan terisolasi ya dan kesepian, juga meningkatkan kesehatan mental. Nah, itu yang ketiga. Dan kemudian yang keempat, dampak positif ya dari curhat, yaitu memecahkan masalah dan juga menuju ke perubahan perspektif. Nah, ketika kita curhat itu kan kita mengungkapkan, mengekspresikan pikiran dan perasaan kita berdasarkan dengan perspektif sendiri gitu kan. Nah, mungkin dengan curhat kemudian bertukar pikiran dengan orang lain, nah itu jadi bisa merubah perspektif kita, sehingga itu juga akan merubah pola pikir kita ya dan respon kita terhadap masalah yang kita hadapi. Psikolog Dr. Guy Wins menunjukkan bahwa mendiskusikan masalah dengan lantang dapat membantu mengatur dan memperjelas pikiran kita. Nah, itu yang keempat ya. Nah, selain tadi kita dengan memperjelas perspektif kita, selain itu juga kita juga bisa mendapatkan perspektif dari orang lain, sehingga bisa menambah wawasan kita dan juga untuk mempermudah menemukan solusinya. Nah, kemudian yang kelima, manfaat dari curhat yang adalah pengendalian emosi dan juga manajemen stres. Psikolog klinis Dr. Ryan Hoes menjelaskan bahwa curhat memungkinkan kita mengeluarkan emosi yang kuat dan juga mencegah penumpukan emosi. Nah, dari kelima dampak positif tersebut ya, catatannya adalah curhat dilakukan secara konstruktif dan juga positif ya teman-teman. Jangan sampai curhat itu dilakukan secara negatif, nanti jatuhnya bukan curhat lagi, tapi bisa jadi bisa jadi gibah, bisa jadi malah memperburuk ya. Jadi catatannya konstruktif dan juga positif. Oke, selanjutnya dampak buruk curhat terhadap kesehatan mental.
Nah, di sini saya ingin membahasnya yang lebih khusus ya, ini catatan untuk yang curhat di media sosial. Nah, pada dasarnya curhat di media sosial itu pasti ada tadi ya dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Tetapi di antara positif dan negatif ini coba teman-teman diperhatikan, ditimbang-timbang ya, mana yang lebih banyak. Nah, sekarang bahayanya teman-teman. Yang pertama, kita tahu ketika kita curhat di media sosial itu kan paling tidak ya, kalau bukan foto atau video atau kata-katanya itu kan jadi rekam jejak kita ya. Nah, dimana rekam jejak kita itu ini jadi tertinggal di sana. Nah, ini yang pertama. Ketika tertinggal di sana, lalu apa yang terjadi? Kita nggak tahu ya ke depannya teman-teman, dari curhatan kita itu buntutnya nanti seperti apa. Nah, itu yang pertama ya, itu perlu dipikirkan. Yang kedua adalah ini yang buruknya adalah reputasi kita bisa jelek, karena kebanyakan kan curhat itu kan sesuatu yang kalau dilihat itu sesuatu yang buruk ya, yang lebih banyak gitu. Ketika itu curhatnya menyangkut dengan pihak lain dan juga kalau curhatnya itu tadi ya bukannya konstruktif dan juga positif tapi negatif, ini akan memperburuk atau merusak reputasi kita sendiri. Nah, yang ketiga, foto dan video kita bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian yang keempat ya, bisa memperburuk emosi kita. Ya memang di media sosial itu pasti ada kemungkinannya mendukung kita dan juga ada yang tidak mendukung kita, atau ada yang suka, ada yang tidak suka, pro dan kontra. Nah, kalau yang pro itu menguntungkan, tapi kalau yang kontra bahkan cenderung benci ya, kebencian itu bisa memperburuk emosi kita yang tadinya misalnya masalahnya tidak parah bisa menjadi lebih parah karena banyak yang ikut campur gitu ya. Nah, kemudian selain itu banyak yang mungkin bully, mungkin lebih banyak yang menghakimi dan sebagainya gitu ya. Nah, tentunya ini akan memperburuk emosi kita. Kemudian yang ke-5 selanjutnya, ini masih buntut yang tadi ya, ketika emosi kita buruk maka ya yang terjadi adalah muncul rasa kecewa, rasa sedih, frustasi, marah ya kan, bahkan bisa sampai ke depresi. Nah, ini bahaya ya teman-teman. Kemudian yang ke-6, kita bisa kehilangan teman ketika kita curhat di medsos. Ini kan curhat itu kan biasanya kaitannya dengan permasalahan dengan orang lain ya kan. Nah, di sini tadi ya banyak pihak gitu kan yang ikut campur, bisa jadi malah memperkeruh keadaan dan juga tadi akhirnya orang-orang yang bersinggungan dengan kita itu bisa jadi menghindari kita atau memutuskan hubungan dengan kita, akhirnya kehilangan teman. Kemudian yang ke-7, memperburuk keadaan atau memperburuk masalahnya. Aslinya masalahnya sepele bisa jadi besar, bahkan bisa fatal. Nah, yang ke-8, nah ini menularkan vibes yang negatif ya, vibrasi yang negatif, menularkan energi yang negatif kepada orang lain. Nah, nanti dibahas di selanjutnya di sisi psikologinya. Nah, itu dampak negatif dari curhat di media sosial. Kira-kira lebih banyak positifnya atau negatifnya? Lebih banyak untungnya atau lebih banyak negatifnya? Menurut teman-teman, mana yang lebih menguntungkan atau lebih merugikan? Nah, ya silakan bisa komen ya teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya dari sisi spiritual ya, ketika kita curhat, yang tadi saya bilang ya, kebanyakan curhat itu adalah hal yang negatif ya, kebanyakan. Biasanya kalau yang positif itu lebih ke diskusi, bukan curhat. Nah, nggak tahu ya konotasinya, butuh konotasi apa ya jadinya, kayak kecenderungan curhat itu pada hal yang biasanya yang buruk gitu, yang suatu masalah gitulah ya. Nah, dengan curhat kita memancarkan energi negatif. Nah, energi negatif itu terpancar ya ke semesta dan tentunya akan balik lagi ke kita. Nah, jadi dari sisi spiritualnya
dengan kita curhat kita memancarkan energi negatif yang akhirnya kita menarik pula orang-orang atau pemikiran atau perilaku yang negatif, yang toksik, karena kitanya sendiri toksik gitu kan. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, memperkuat memori kita akan apa yang dicurhatkan itu gitu ya, apalagi kalau curhatnya terus-terusan. Nah, ini akan semakin mempertebal memori kita. Nah, ketika memorinya tebal, itu kan semakin kuat ingatannya, semakin membekas kan, semakin jadi lebih terasa di perasaannya gitu kan. Nah, kalau itu emosi yang negatif gitu kan, perasaan yang negatif, ya ini tadi akan balik lagi ke kita lagi gitu. Ini ruginya. Nah, selain itu juga kalau curhatnya itu terus-terusan ya kan, kata-katanya diulang lagi, pikirannya, perasaannya diulang lagi seperti itu terus gitu, dari curhat, apalagi curhatnya ke A B C D, wah semua orang dicurhatin itu bisa jadi afirmasi. Tahu sendiri kan kalau udah jadi afirmasi, jadinya bisa jadi kenyataan guys, bisa jadi realitas gitu. Nanti apa yang tidak kita inginkan tadi yang dicurhatkan itu justru bisa benar-benar terjadi, dan tentunya ini akan merugikan diri kita sendiri itu teman-teman. Nah, lalu bagaimana menyikapi orang yang curhat? Nah, ini ada dua versi yang di kehidupan nyata dulu ya guys. Nah, ketika teman kita, sahabat kita, saudara kita, siapapun yang curhat ya, sikap kita ya seyogianya itu kita hadir sepenuhnya, kita memberikan perhatian kita mendengarkan dengan seksama untuk teman kita yang curhat ya. Nah, ini perlu, jadi jangan misalnya teman kita lagi curhat, sedang mengeluarkan perasaannya, emosinya, kemudian kita sambil main handphone misalnya, apa sambil jadi tidak fokus gitu ya, jangan guys. Karena ketika orang curhat itu berarti kan dia tadi ya yang di awal itu kebutuhan, bisa jadi kebutuhan untuk didengarkan. Nah, atau bisa jadi yang kedua tadi kebutuhan untuk solusinya. Bagaimana kita mau memberikan solusi ketika kita tidak memperhatikannya, jadi nanti kita tidak tahu permasalahannya seperti apa. Dan kebutuhan untuk didengarkan ini juga perlu guys, karena teman kita bisa ngerasain kalau misalnya kita itu tidak didengarkan atau kurang diperhatikan gitu ya. Itu yang tadi perasaannya sedih, pengen dapat kelegaan, malah jadi ya udahlah, yang ngerasa nggak dihargai, kayak ngerasa nggak tidak diterima gitu guys. Jadi hadir kita ada bersimpati, berempati, hadir untuk teman kita yang sedang curhat. Nah, yang kedua cara menyikapinya adalah kita ya mendengarkan dengan seksama, dan bahkan kadang ya teman kita itu nggak butuh solusi, kadang hanya sekedar didengarkan, dan juga kadang butuh dipeluk. Dan kadang-kadang nggak sampai curhat, cukup dipeluk aja, itu kayak buat melegakan emosi, dan juga mengurangi bebannya ya teman-teman. Jadi itu dengan kita hadir aja, kemudian apalagi kalau kita peluk ya teman kita yang sedang mungkin bersedih, yang sedang berduka gitu ya, sedang butuh dukungan kita, itu sudah membantu ya teman-teman kita atau saudara kita. Nah, kemudian yang tiga, memberikan solusi, berkomentar ataupun memberikan solusi ketika diminta, ketika teman kita meminta gitu ya. Kalau enggak ya udah nggak usah. Nah, karena tadi kadang cuma butuh didengerin, dipeluk, butuh teman ya, butuh kehadiran kita yang divalidasi perasaannya gitu ya, itu udah cukup. Nah, tetapi tadi ketika kebutuhannya adalah untuk solusi, ya kita coba untuk memberikan solusi dengan porsinya kita. Kalau misalnya kita nggak tahu solusinya, ya kita lebih baik bilang apa adanya, seperti itu guys. Kemudian cara aman curhat ya, kemana sih kita curhat yang aman ya, atau bagaimana sih cara aman untuk curhat. Yang pertama adalah curhat kepada Allah. Ini paling aman guys, karena kalau kita curhat ke orang ya, apalagi di media sosial, ke orang juga itu belum tentu aman. Dan orang juga belum tentu seperti itu terus, bisa jadi suatu saat berubah gitu. Jadi yang paling aman ya
curhat kepada Allah karena dijamin amanah, aman rahasianya, dan juga kita mendapatkan suntikan energi dari Allah. Biasanya kalau kita udah curhat sama Allah itu rasanya lebih lega, lebih tenang, lebih damai. Plus curhatnya sambil berdoa, yaitu dan doanya ya dengan kesungguhan hati, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Nah, dengan mindful ya, dengan khusyuk ya. Nah, itu plus dapat kemungkinan besar dapat solusi. Nah, jadi pertama adalah yang aman curhat kepada Allah. Nah, bisa dilakukan kalau yang muslim ya, bisa dilakukan setelah sholat ataupun tidak mesti setelah sholat gitu. Misalnya di waktu-waktu tertentu ya, kayak ngobrol aja gitu, ngobrol aja seperti biasa gitu ya. Kita punya Allah ya, kita ngobrol aja sama Allah. Bahkan untuk hal-hal yang kecil ya, yang spesifik itu juga nggak apa-apa, memang dia segalanya. Jadi ya udah, mau curhat apa aja bebas guys gitu. Soal tetap ya adab ya. Nah, kemudian yang kedua dengan journaling. Nah, kalau journaling ini biasanya dulu saya ingat waktu zaman sekolah ya, itu beli buku diary. Nah, itu tuh buat curhat. Nah, journaling ya, menulis ya, itu juga bagus guys. Jadi memindahkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan melalui tulisan. Nah, itu biasanya akan mengurangi beban juga, bisa menjadi lebih lega gitu. Apalagi kalau misalnya kita healing sekalian ya. Jadi tidak hanya lega untuk sesaat, tapi juga untuk menyembuhkan. Nah, kemudian yang ketiga itu dengan neurographic art ya. Seperti apa? Nah, saya pernah buat videonya masih di awal-awal masih di awal guys sepertinya. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya di video yang awal, neurographic art. Nah, ini juga aman karena tidak perlu curhat melalui orang ya, tapi melalui kita menggambar abstrak gitu loh guys. Nah, kemudian yang keempat ya, curhat pada orang ya, boleh curhat pada orang juga. Tapi tadi ya, curhatnya dengan orang yang tepat guys ya. Yang tepat itu yang amanah, yang bisa dipercaya. Nah, selanjutnya yang tepat juga kepada pihak-pihak yang kompeten. Misalnya untuk cari yang solusi tadi, berarti kan butuh solusi ya. Itu curhatnya ke pihak-pihak yang kompeten. Atau misalnya ke ahli ya. Nah, itu ke profesional. Nah, itu juga lebih bagus guys. Jadi sekaligus untuk mendapatkan solusi. Nah, ini nih yang saya greget gitu ya. Kalau ada tipe orang yang curhat dengan masalah yang sama berulang kali. Ya, gimana kalau kita punya teman yang curhat nggak cukup sekali tapi berkali-kali dengan permasalahan yang sama gitu kan. Nah, tadi kan di awal bagaimana kita menyikapi teman kita yang curhat itu kan kita berikan perhatian sepenuhnya, hadir sepenuhnya, mendengarkan, menyimak, bahkan bisa ngasih memberikan solusi gitu ya. Tapi kalau itu sudah dilakukan tapi teman kita masih curhat lagi, itu jadi timbulnya ujungnya bukan curhat guys, tapi jadinya mengeluh. Nah, hati-hati ya, kalau udah mengeluh itu nanti jadinya mengeluh jadi buntung guys ya. Kita dapat kiriman energi negatif terus dari orang tersebut. Nah, nanti kita energinya tersedot. Jadi kita perlu menentukan batasan juga ketika teman kita terus-terusan curhat dengan problem yang sama. Karena jadi curhat hanya melegakan tapi belum tentu menyelesaikan solusi. Solusi itu ya ada di diri kita sendiri ya. Orang lain hanya membantu saja, tapi yang menyelesaikan adalah diri kita sendiri. Jadi kalau curhat terus tapi tidak berusaha dari dirinya sendiri, yang ada tadi mengeluh. Yang kedua, berpotensi, biasanya namanya curhat itu kan urusannya sama orang lain ya guys. Nah, ini juga akhirnya berpotensi jadi gibah, jadi gosip, jadi ngomongin orang lain ya kan. Nah, ini juga termasuk penghisap energi ya, jadi vampir. Nah, jangan sampai energi kita kesedot oleh orang-orang yang tipenya seperti ini gitu. Jadi kita ada waktunya memberikan empati, memberikan energi kita, kasih sayang kita, tapi tadi ya kita juga harus tahu batasannya. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri, supaya energi kita tidak tersedot tadi ya, dan kita terhindar dari energi yang negatif. Nah,
Kemudian yang kedua juga, ini manfaat kita tegas memberikan batasan kepada orang lain yang tadi curhat terus menerus ya, dengan masalah yang sama tanpa ada perubahan dari dirinya sendiri. Nah, ketika kita tegas, ini juga pembelajaran, ini juga pelajaran untuk beliau berpikir, untuk beliau introspeksi diri, untuk beliau jadi lebih supaya bertumbuh lagi seperti itu. Kalau kitanya terus memberikan peluang untuk dicurhatin tanpa ada perubahan dari orangnya, ya kan, ya percuma juga gitu kan, orangnya juga nggak berubah-ubah guys gitu. Jadi kadang-kadang untuk kita menyayangi orang lain itu kadang dengan sikap tegas kita, supaya supaya kembali ke jalurnya lagi gitu, supaya ya semestinya yang namanya punya masalah ya diselesaikan gitu kan, supaya ya dia kembali ke jalurnya lagi, tidak terombang-ambing seperti itu guys. Apalagi kitanya lama-lama ikut keterombang-ambing juga, padahal kita sendiri punya kebutuhan sendiri, punya prioritas sendiri dan lain sebagainya guys. Nah, itu dia tentang fenomena curhat dan dampak positif negatif tadi teman-teman sudah menyimak ya, dan juga dari segi spiritualnya juga. Nah, saya kembalikan lagi ke teman-teman ya, untuk menimbang-nimbang gitu ya. Kalau untuk saya sendiri, curhat di media sosial itu, curhat itu masalah pribadi ya guys, tadi lah masalah pribadi itu, kalau buat saya no, nggak baik guys, karena nanti merugikan diri kita sendiri dan juga sebenarnya juga merugikan orang lain gitu kan. Kenapa merugikan orang lain ya? Karena kalau menurut saya tadi kita memberikan energi yang negatif ya, kita menyedap jadi energi orang-orang di media sosial ya, itu juga kesedap dengan energi negatif kita gitu. Kalau yang dari dasarnya udah negatif ditambah negatif dari kita juga, kasihan guys. Itu akhirnya nanti dia udah masalah sendiri pusing gitu kan, dengar curhatan yang di media sosial juga pusing gitu kan. Nah itu, jadi boleh curhat itu tadi ya, dampak positifnya juga banyak, tapi dilakukan dengan secara konstruktif dan juga positif. Oke, itu saja teman-teman yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak pembahasan ini dari awal hingga akhir. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, silakan di share ke yang lainnya ya, supaya kebermanfaatannya itu semakin meluas. Terima kasih, thank you, dah.